You know the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, and you're getting... Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan membagikan sedikit materi tentang pengukuran psikologis. Oleh karena itu, saya Wahyu Kristanto Tahapari akan membawakan materi pertama, yaitu tes objektif. Nah, tes objektif adalah tes yang dalam pengukurannya dapat dilakukan secara objektif. Nah, tes ini dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar sederhana maupun mengukur hasil belajar yang kompleks seperti pengetahuan, pemahaman, dan pengaplikasiannya. Nah, tes objektif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya yaitu tes objektif dapat digunakan untuk mengukur proses berpikir rendah tanpa proses berpikir dari tingkat rendah bahkan sampai tingkat yang sedang. Itu seperti ingatan, pemahaman, dan juga penerapan. Nah, kelebihan yang kedua yaitu dengan menggunakan tes objektif ini, maka semua atau sebagian besar materi yang telah digunakan dapat ditanyakan saat ujian. Kelebihan yang ketiga yaitu dengan menggunakan tes objektif, maka pemberian skor pada setiap siswa dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan juga kompeten, karena jawaban yang benar untuk setiap butir soal sudah jelas dan pasti. Dan kelebihan yang berikutnya yaitu dengan tes objektif ini, khususnya pilihan ganda akan memungkinkan untuk dilakukannya analisis butir-butir soal. Kelebihan yang berikut yaitu tingkat kesukaran butir soal dapat kita kendalikan. Dan kelebihan yang terakhir yaitu informasi yang diperoleh subjek ini lebih banyak dapat kita peroleh daripada tes-tes lainnya. Nah, selain itu, selain kelebihan yang tadi sudah saya jelaskan, tes objektif ini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yang pertama, walaupun tes objektif ini dapat digunakan untuk mengukur semua proses berpikir dalam ranah kognitif, mulai dari jenjang berpikir sederhana sampai dengan jenjang berpikir tinggi, tetapi pada kenyataannya butir soal yang digunakan kepada siswa atau mahasiswa kebanyakan hanya mengukur proses berpikir rendah. Padahal kita tahu bahwa tes objektif ini mampu untuk mengukur sampai ke tingkat tinggi. Tapi kenyataannya kebanyakan digunakan hanya untuk mengukur sampai tingkat rendah saja. Nah, kelemahan yang kedua, membuat pertanyaan tes objektif yang baik lebih sukar daripada membuat pertanyaan tes uraian. Terus yang kekurangan yang ketiga yaitu kemampuan dari si anak ataupun dari subjek tes dapat terganggu oleh kemampuannya dalam membaca dan menerka. Terus selain itu mereka juga tidak dapat mengorganisasikan, menghubungkan, dan juga menyatakan idenya sendiri karena semua alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan sudah diberikan oleh penulis soal atau pemberi tes tersebut. Baik, untuk berikutnya saya akan berikan kepada teman saya. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang tes kepribadian. Tes kepribadian ialah tes yang dipergunakan untuk mengetahui perbedaan di antara setiap kepribadian. Dan kepribadian itu sifatnya individual, yang artinya tak seorang pun mempunyai kepribadian yang sama antara satu dengan yang lain. Berikut jenis-jenis tes kepribadian. Yang pertama, tes kepribadian MTI. Yang kedua, tes kepribadian Teamwork Test. Yang ketiga, tes kepribadian MAPP. Yang keempat, tes kepribadian Pauli Kreaplin. Yang kelima, tes kepribadian ketelitian. Yang keenam, tes kepribadian EPS. Ketujuh, tes kepribadian DAP. Yang kedelapan, tes kepribadian Enneagram Personality. Yang ke-9, tes kepribadian efektivitas diri. Tes kepribadian HTP. Yang ke-11, tes kepribadian skala kematangan. Ke-12, tes kepribadian Wartek. Dan yang terakhir, tes kepribadian kecenderungan sukses. Yang berikutnya saya akan penjelasan berikutnya kepada teman saya. Baik, yang berikut saya akan membawakan materi tentang tes proyeksi. Yang pertama tentang pengertian.
Tes proyeksi adalah pengungkapan aspek psikologis manusia dengan menggunakan alat proyeksi. Tes ini berdasarkan pada alternatif jawaban tanpa dibatasi oleh apapun. Pelopor tes proyeksi adalah Freud. Yang berikut, pendekatan dalam tes proyeksi. Pendekatan dalam tes proyeksi adalah cara individu untuk mendekati suatu situasi. Pemeriksa harus percaya bahwa cara pendekatan yang dilakukan individu adalah yang dinilai oleh individu tersebut paling sesuai untuk mendekati situasi. Akan tetapi, pilihan individu terhadap suatu pendekatan tidak hanya ditentukan oleh pribadinya saja, misalnya emosi, represi, atau tahap-tahap perkembangannya, melainkan juga oleh lingkungan, situasi, dan kondisi. Misalnya tes diambil di meja yang penuh dengan buku, ruang tes dihiasi bermacam-macam gambar, penampilan tester yang di luar keumuman. Jadi, pendekatan itu bisa subjektif maupun objektif. Selain merupakan cara yang dipilih subjek, pendekatan juga merupakan sebuah proses yang mengakibatkan suatu hasil, yaitu suatu keputusan atau judgment. Yang berikut dasar penggunaan metode proyeksi. Tes proyeksi tidak mempunyai norma tertentu karena tes proyeksi lebih bersifat memproyeksikan, bukan membandingkan. Menurut Belak, validitas dan kegunaan dalam teknik proyektif dapat dilihat sebagai hal ganda, yaitu bahwa metode proyektif diharapkan menjadi alat baik bagi ilmu nometik maupun ideografi. Yang berikut persyaratan penggunaan tes proyeksi. Proyektif merupakan suatu stimulus yang memancing respon subjek, namun berbeda dengan tes non-proyektif atau objektif. Karena respon yang diberikan harus bersifat proyektif, yaitu berani menunjukkan sebagian dari kepribadian individu yang berespon. Maka tentu stimulusnya pun harus memungkinkan terjadinya lebih dari satu respon. Stimulus yang tidak jelas dan tidak berstruktur serta kebebasan dalam berespon sering dianggap sebagai pembela utama tes proyeksi dan non-proyeksi. Yang berikut, kebebasan berespon dapat diartikan bahwa subjek dapat memilih sendiri jawaban-jawabannya dan dengan demikian memproyeksikan dirinya sendiri ke dalam protokol tes itu. Dengan perkataan lain, maka besar kemungkinan jumlah respon dapat diberikan, makin besar pula kemungkinan terjadinya proyeksi. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke teman yang berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang battery test psikologi atau General Aptitude Test Battery. Tes ini disusun oleh Charles A. Adolph dari United States Employee Service. Tes ini digunakan untuk konseling pekerja di States Employee Service Office. Nah, tes ini terdiri dari 12 subtes yang mengukur 9 jenis bakat. Tes GATB sebenarnya sudah dijelaskan pada mata kuliah minat bakat, tapi untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang tes ini, saya akan mencoba memisahkannya secara tersendiri. Nah, GATB termasuk tes bakat. Pada umumnya, tes bakat dibagi menjadi dua, yaitu tes aptitude. Tes special aptitude ini berfokus pada satu bakat saja. Misal mengukur bakat di bidang teknik mekanik atau bakat pekerjaan tertentu. Nah, sedangkan yang kedua, battery test terdiri dari sejumlah tes dan dapat diperoleh analisis profil untuk seseorang individu atau intra-individu. Dan yang ketiga, tes GATB termasuk sebagai tes spesifik aptitude yang dimana dikhususkan untuk mengukur bakat secara spesifik. Contoh dari tes ini adalah mengukur tes bakat secara spesifik seperti IST atau Intelligence Structure Test atau FACT, Frank Aptitude Classification Test atau DAT atau Difference Aptitude Test dan lain sebagainya. Yang kedua, aptitude test. Aptitude yang diukur dalam tes GATB sendiri adalah yang pertama aptitude G atau intelijensi. Yang kedua aptitude V atau verb. Yang ketiga ada aptitude N atau numerical. Yang keempat aptitude S atau spesial. Yang kelima aptitude P atau from perception. Yang keenam aptitude Q atau clerical perception.
Ini diukur dengan substes 1 atau name atau comparison. Yang ketujuh, aptitude K atau motor coordination. Yang kedelapan, aptitude F atau finger dexterity. Yang kesembilan, aptitude M atau manual dexterity. Sekian dari saya. Terima kasih. When you need a little love, I got a little love to share. Ya, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran makro. Nah, dalam psikologi klinis sendiri, pada akhir-akhir ini sudah berkembang ke era pengukuran aras makro, di mana pada zaman sebelumnya itu adalah aras mikro, di mana itu fokus pada si penderita saja atau orang yang dites. Tapi sekarang mulai bergeser pada lingkungan yang luas karena psikolog-psikolog boleh bahwa untuk melihat seseorang yang seperti mengalami gangguan itu tidak bisa disembuhkan oleh dirinya sendiri, tapi oleh lingkungannya juga. Dalam proses pengukuran makro ini, ada banyak cara yang dapat kita lakukan, mulai dari pengamatan, wawancara, sampai dengan diskusi. Nah, dari data-data tersebut, lalu dikumpulkan, dipelajari, dipahami, barulah disusun sebuah pengukuran psikologis. Nah, kombinasi-kombinasi seperti itulah yang kemudian mempunyai kekuatan advokasi, mengambil atau melakukan sebuah keputusan. Nah, dalam pengukuran atau penerapan aras makro sendiri, psikolog itu tidak dapat bekerja sendiri. Kenapa? Karena hal ini akan berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, sehingga psikolog harus membangun hubungan dengan orang-orang tersebut. Salah satu skala yang digunakan dalam pengukuran aras makro ini adalah SKD atau skala kesejahteraan dusun. Nah, skala ini pernah dipakai untuk mengukur sebuah kesehatan di sebuah dusun pada saat terjadi bencana di sana. Nah, dalam pengukuran makro ini juga ada skala yang dinamakan dengan unidimensi dan skala yang dinamakan dengan multidimensi. Untuk skala unidimensi sendiri itu adalah skala yang peserta diminta untuk menilai suatu stimulus sesuai dengan dimensi tertentu. Sedangkan multidimensi sendiri, peserta itu diminta untuk membandingkan stimulus apakah sama atau berbeda. Nah, demikian apa yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Yeah, I'm gonna come through. Oke, kita masuk ke dalam pengukuran yang terakhir, yaitu tes Rorschach atau tes bercak tinta. Tes bercak tinta adalah suatu alat bantu diagnostik untuk mencari pengertian tingkah laku manusia, baik yang normal maupun abnormal. Menurut Sandberg tahun 1977, tes Rorschach termasuk dalam tes dengan metode proyeksi, di mana teknik ini dilatar belakangi oleh teori psikoanalisa oleh Freud, yang berupaya untuk mengerti hal-hal yang tidak disadari dan sulit dibuka melalui self-report. Aspek emosi terutama tergali dari respon warna, diberi tanda C versi Clover, yang diungkapkan sebagai subjek pada pemeriksaan tes Rorschach. Respon warna biasanya dihubungkan dengan luas dan hakikat dari respon individu terhadap lingkungan. Selain itu, aspek emosi juga dapat dilihat dari respon gerakan. Respon gerakan mencakup konsep-konsep di mana subjek membaca inglot sebagai macam kegiatan ekspresi. Ada 3 macam movement respon. Yang pertama, gerakan manusia bersimbol M digunakan untuk memberi skor pada konsep-konsep yang berisi kegiatan-kegiatan, sikap, dan ekspresi seperti yang dilakukan manusia dengan tidak memandang bahwa kegiatan ini sebagai lambang terhadap keseluruhan manusia. Bagian-bagiannya, karikatur, patung-patung, ataupun binatang-binatang. Yang gerakan binatang diberi simbol FM, digunakan untuk memberi skor pada konsep-konsep yang berisi kegiatan-kegiatan yang menyerupai hewan, baik dilukiskan sebagai keseluruhan
bagian-bagian dari kehidupan hewan maupun dalam kualifikasi sebagai karikatur, gambar, atau ornamen. Dan yang terakhir adalah gerakan mekanis, diberi simbol M kecil, digunakan untuk memberi skor pada konsep-konsep yang menggunakan ide-ide tentang kekuatan mekanis atau sesuatu yang sifatnya abstrak. Demikian hasil presentasi kami.